Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih tentang menguasai diri sendiri, dan untuk itu, mari kita membaca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 22-23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai atau mengendalikan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pikiran memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan saleh. Ingat, sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita memiliki pikiran Kristus. Budaya kita di era internet dan serba digital ini membombardir kita melalui media dengan cara berpikir dan hidup yang tidak saleh. Itu sebabnya, untuk menjadi saleh, kita harus menguasai pikiran kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Rasul Paulus menuliskan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ayat ini menegaskan bahwa kita harus menguasai pikiran kita untuk memikirkan hal-hal baik yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Rasul Paulus menuliskan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan." Jelas Rasul Paulus menegaskan, sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka pikiran kita harus memikirkan hal-hal di atas, hal-hal rohani, hal-hal yang ada di dalam Kristus yang akan menolong kita untuk membangun kehidupan yang saleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan saat ini? Kita tidak bisa hidup dalam kesalehan kalau pikiran kita dikuasai oleh hal-hal jahat, oleh hawa nafsu yang seperti dimiliki oleh dunia ini. Untuk mengontrol kehidupan pikiran kita, kendalikan apa yang kita baca. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Memenuhi pikiran kita dengan buku-buku yang akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kesalehan. Mari kita menetapkan tujuan dalam hidup kita. Seperti kita harus membaca Alkitab setiap hari sekian pasal, atau kita akan menyelesaikan dalam 1 tahun ini membaca seluruh Alkitab, atau kita menetapkan untuk membaca sejumlah buku Kristen tahun ini. Ingat, membaca Alkitab dan buku-buku Kristen yang baik harus menjadi jadwal hidup kita, karena itu akan menolong kita untuk mengendalikan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengontrol apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Maksud saya adalah apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, seperti televisi, film, internet, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menonton jenis film tertentu tanpa ada gambar-gambar jahat yang tertanam di pikiran kita.
Kita harus mengontrol pikiran kita dengan menonton tayangan yang menyampaikan kebenaran Allah dan hal-hal yang baik, sehingga kita dapat membangun kehidupan yang saleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menguasai pikiran kita dengan memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Mari kita menyanyi bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.